Ayu. Jangan salahkan hati pamanmu yang kejam. Salah pada dirimu karena tidak bernama Song. Ayu, Tidak apa-apa. Setidaknya akhirnya aku bisa berkumpul kembali dengan ibuku. Hilian datang. Dia benar-benar datang. Bagus sekali. Aku tidak akan membusuk di rumah tua yang lembab dan gelap ini. Ayu, Jiang Yu. Zhang Yu pays di akan, member the Ho Tentang Lukasan tidak, dia ITU. tidak boleh pergi. Tuan Hi, Anda tidak boleh pergi. Alasan. Tuan Hi, adikku memiliki gangguan mental. Dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Tolong kembalikan dia padaku. Persaudaraan yang begitu dalam sampai aku terharu mendengarnya. Hari ini di rumah tua memang aku yang kurang sopan. Baiklah, sebagai kompensasi. Saya akan mengurus sendiri pameran lukisan Nona Song selama 2 bulan. Saya pasti akan membuatmu pensiun dengan penuh kemegahan. Saya sendiri yang akan mengurusnya. Hilian. Kamu mau bawa Jiang Yu kemana? Kalian suka bermain permainan feodal akhir dinasti Qing di lembah ini? Silakan saja. Yang Cheng terlalu lembab. Saya akan membawa si bodoh kecil ini berjemur di bawah matahari Jinzhou. Keluarga Song tidak merawatnya, saya yang akan merawatnya. Kamu. Ayah, meskipun lukisan untuk pameran bisa dibuat oleh orang lain, tapi kalau Jiang Yu memberitahu Hilian tentang lukisan itu, kita semua akan hancur, Ayah. Kita harus mengambil kembali Jiang Yu. Ya, bawa dia kembali. Kata dokter ketua. Aduh. Ketua Anda membuat saya kaget. Kenapa melakukan hal yang tidak baik? Apa kata dokter? Dokter bilang Nona Jiang sudah lama kekurangan gizi. Luka di tubuhnya juga cukup parah. Dari Yang Cheng ke Jinzhou, hampir hancur. Kata dokter harus istirahat yang cukup. Hilian. 3 hari lalu saya menyuruhmu pergi ke Luo Cheng untuk tugas. Tapi kamu malah berbelok ke Yang Cheng. Kamu membawa Jiang Yu pergi, dan bahkan menembak di rumah tua mereka. Kamu mau apa? Memberontak. Demi si bodoh. Ya, itu searah. Luo Cheng dan Yang Cheng itu 2 arah yang berbeda. Berkendara butuh sehari semalam. Kamu bilang itu searah dan lagi. Orang tua keluarga Song ada di sana, apa hakmu untuk merawat anak mereka? Jiang Yu hampir mati di tangan keluarga Song, kamu tidak lihat. Apa hubungannya denganmu? Menyelamatkan gadis tak berdosa yang diculik ke gunungan. Itu memang tugas serikat kita. Ini disebut perbuatan baik. Hilian. Sudah bangun. Hilian. Benar-benar Hilian bukan mimpi. Saya benar-benar sudah meninggalkan rumah tua yang melahap darah dan tulang itu. Terima kasih, Hilian. Aroma kebebasan.
Selamat datang kembali matahari yang hangat. Ayu. Peluk. Lapar enggak? Makan dulu yuk. Sumpitnya bukan dipakai gitu. Ayo. Ah. Hebat. Mereka berdua siapa sih yang bodoh? Ketua kita kali ini benar-benar jatuh. Kasih 1. Hylian, bisa nggak kamu jangan anggap dia kayak anak kecil. Dia nggak bodoh, dia bisa urus diri sendiri. Aku nggak lihat tuh. Aku udah lihat laporan tesnya. Mungkin dia punya gangguan mental karena keturunan dari orang tuanya. Ditambah lagi setelah dibawa ke keluarga Song, dia sering disiksa. Nggak pernah kontak dengan dunia luar. Agak tertutup. Dia juga jarang bicara. Keturunan. Ayahnya gila. Skizofrenia. Setelah ibunya dibunuh ayahnya. Ayahnya ngurung Jiangyu di kandang anjing selama setengah tahun. Kandang anjing. Jadi meskipun mereka itu ngincar warisan, tapi secara tidak langsung mereka juga menyelamatkan nyawa Jiangyu. Si bodoh kecil. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Si bodoh kecil. Seru nggak? Si bodoh kecil suka nggak? Suka. Suka aku atau suka tongkat ajaib? Jantan birahi jijik banget. Pria brengsek mau ngibulin aku suka semua. Kalau Jiangyu nggak benar-benar bodoh, dengan konseling psikologis dia bisa jadi orang normal. Kalau begitu kita bisa jadian, nikah, punya anak. Kalau Ayu punya anak laki-laki namanya Hidapao. Kalau perempuan namanya Ketua. Barusan Bapak nelpon bilang besok pagi, keluarga Song mau berkunjung ke rumah tua keluarga He. Lari 5 km dengan beban lebih dari 20 menit sekarang. Segera sekarang. Ah, Si bodoh kecil. bukan ini. Kamu mengganggu dia membayangkan masa depan. Ayo lari. Sepatu kulitku ini, ayo lari. Aku akan catat waktunya untukmu. Tuan He. Tuan He, siapa nona ini? Calon istriku. Tuan He. Kapan kamu punya pacar? Siapa putri bangsawan ini? Sekarang ini ada masalah apa? Tuan He, aku. Xie Siran, dengarkan kata ayahmu. Jauh dariku. Tuan He, tapi cintaku padamu tidak pernah palsu aku. Bisakah kita bicara berdua saja? Ternyata begitu sungguh setia. Tapi Hylian adalah pisau pilihanku. Belum bisa kuberikan padamu. Hylian.
pulang. Baik, pulang. Tuan He, Si bodoh kecil. Ah. Kenapa tadi buru-buru suruh aku pulang? Aku tidak suka dia mendekatimu. Ternyata cemburu. Tidak menyangka. Si bodoh kecil posesif padaku. Cukup kuat. Kakek kamu benar-benar aneh. Kalau bukan karena kamu kakekku, orang lain sudah kubutakan matanya. Kamu si anak kurang ajar. kakak. Kakak kamu berani bawa dia pulang. Dia benar-benar lucu. Ayo jangan sampai rusak. Kemari, jangan takut. Jianyu dengar omongan pria dewasa apa menariknya. Aku dengar dari kakakmu kamu juga bisa melukis. Ayo, aku ajak kamu naik ke atas untuk melukis. Tarikannya sakit, jangan takut. Jianyu kecil. Aku tunjukkan foto kakakku pakai celana bolong. Jalan. Hizi kamu. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Kamu kenapa aduh? Kalau begitu biarkan Jiang Yu menginap 1 malam lagi. Besok keluarga Song datang, kita kembalikan dia. Tidak boleh. Kenapa kamu harus menguasai Jiang Yu dengan paksa? Kamu ini seperti perampok. Jangan macam-macam dengan aku. Jiang Yu harus dikembalikan. Dia kan tunangan Jing Yun. Bagaimana bisa kamu rawat di sampingmu? Tidak apa-apa. Saya sudah mewakili keluarga Duan dan keluarga Song menjelaskan semuanya. Pembatalan pertunangan keluarga Song juga setuju. Kalau begitu seharusnya dia dikembalikan. Keluarga Song ingin membunuhnya karena warisan. Apa katamu? Orang tua kamu pikir kenapa waktu itu? Saya harus menembak di keluarga Song. Kakek Song meninggalkan semua warisannya untuk Jiang Yu. Kalau waktu itu saya tidak membawanya pergi, dia pasti mati. Kamu tahu bagaimana kehidupan Jiang Yu di keluarga Song. Makan tidak kenyang, pakai tidak hangat. Seluruh tubuhnya penuh luka. Aduh. Benarkah kamu ingin saya mengembalikan Jiang Yu ke neraka itu? Aduh, kalau begitu. Kamu sendiri yang mengurusnya. Tapi kamu juga jangan keterlaluan. Memberi orang lain alasan. Saya tahu. Bodoh kecil. Jiang Yu juga suka melukis. Ya. Mungkin Ayu sering melihat saya melukis. Jadi dia mengambil barang bekas saya dan ingin melukis sesuatu. Sayangnya, tidak terlalu bagus.
Song Suean, pintu neraka sudah terbuka untukmu. Apakah si bodoh kecil meniru Song Sueyan atau... Ah, Jianyu, kamu kenapa Jianyu bicara Jianyu? Kamu baik-baik saja. Jianyu, Si kecil bodoh. Apa yang terjadi dengan si kecil bodoh? Jangan takut, aku di sini. Ayu akan melukis dengan baik. Kakak, jangan pukul aku. Ternyata Song Sueyan. Kamu berani menipu dan menukar barangku. Bagus. Si kecil bodoh, tidak akan ada yang memukulmu lagi. Aku pasti akan melindungimu. Maaf Hylian, aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Aku ingin segera menghancurkan mereka. Membalas dendam untuk ibu dan kakek. maaf kakak, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu dia mengalami tekanan begitu besar. Si kecil Jianyu. Apa dia tidak menyukaiku? Aku tidak menyalahkanmu. Si kecil bodoh. Dia menyimpan terlalu banyak hal dalam hatinya. Belum bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu. Dia mungkin cukup menyukaimu, Benarkah? tapi pasti lebih menyukaiku. Dua orang kekanak-kanakan. Hei kakak, kembalikan si kecil Jianyu padaku, dia janji akan tidur bersamaku malam ini. Hei, Aku curiga lukisan Song Sueyan adalah karya Jiang Yu. masa si Jiang Yu bisa melukis? Dia bisa, tapi ini belum pasti. Selama ini suruh orang mengawasinya, kalau dia menyuruh orang lain melukis, maka ini sudah pasti. Lalu apa membongkarnya? Kamu dulu memujinya setinggi langit. Sekarang membongkarnya lagi pula, besok keluarga Song akan datang. Berikan muka sekalian, biarkan Jiang Yu tinggal, bukankah itu bagus? Muka. Kalau dia memanfaatkan Jiang Yu, aku pasti akan membuatnya membayar. Kakak mau bawa si kecil Jianyu kemana? Kamu percaya tidak, aku akan langsung memberitahu kakek. Kalau kakek tahu kamu sudah mengambil kesempatan dalam kesempitan, pasti akan mengusirmu dari keluarga. Syarat. Berikan aku kartu hitam untuk dipakai sesukaku, aku bisa membantumu menyembunyikan ini dulu. Hei kakak, kalau tidak mau kasih kartu juga tidak apa-apa. Kasih aku lebih banyak uang jajan saja. 2 juta. Baiklah, deal. Jaga mulutmu.
Bukankah aku tidur di kamar Hishi? Halo, siapa ini? Kakak Xiaohi, ini aku. Ayu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, sekarang aku di tangan Hilian. Kamu bagaimana, kamu di mana? Hilian memberiku sejumlah uang menyuruh orang mengantarku kembali ke rumah lama. Selama ini aku terus menunggu teleponmu. Ayu, apa yang perlu aku lakukan selanjutnya? Tidak perlu, Kakak Xiaohi. Kedepannya kamu jangan ikut campur lagi dalam hal ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Hilian bukan orang sembarangan. Kalau kamu ingin memanfaatkan tangannya untuk menghancurkan keluarga Song, bukan hal yang mudah. Lukisan yang berisi wasiat kakekku masih di tangan Hilian. Aku harus mengambilnya kembali. Kakak Xiaohi, tenang, aku akan baik-baik saja. Kedepannya aku tidak akan menelponmu lagi. Kamu jaga diri baik-baik. Setelah semuanya selesai, aku akan menemuimu. Baik. Sisanya, entah itu gunung berapi atau lautan api, aku akan menghadapinya sendiri. Bodoh kecil. Kamu ngapain di sini? Aku mau ke toilet. Aku temani kamu ya. Karena Pelukan. Ayo ke toilet. untung tidak ketahuan. Sudah kubilang warisan keluarga kita Ayu tidak mau. Kalian masih belum selesai ya di dunia ini. Bagaimana bisa ada keluarga sejorok kalian? Adik si aku dan ayahku. Khawatir Jianyu makan tidur tidak nyaman di rumah kalian. Tidak tenang, makanya ingin membawanya kembali. Kamu bicara. Bisa sopan sedikit, tidak bisa. Kamu ingat aku Margahi. Hi dari Jinzhou kamu. Rok ini bukan beberapa hari lalu aku lihat di majalah. Merek mewah NG keluaran terbaru. Versi dalam peragaan busana Lake Light. Ayu kecil, cepat ke sini. Satuannya jutaan Hilian yang membelikannya. Aku bantu buka. Jianyu, kamu pantas. Kalian berdua kalau matanya nggak buta, pasti bisa lihat betapa baiknya Ayu dirawat sama keluarga kami. Jadi kalau tahu diri mending pergi aja. Jangan sampai aku suruh kakakku yang ngurusin. Ayu kan tetap anggota keluarga Song. Secara logis maupun emosional, lebih cocok keluarga Song yang merawatnya. Apalagi, dia punya masalah kejiwaan. Nggak bisa ditinggal sendirian. Apa aku bukan orang? Bukan, enggak Tuan Hi. Bukan itu maksudku. Terus maksudmu apa? Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Kalian gak ada maksud, ngapain datang ke sini? Mau aku yang punya maksud? Enggak. Ya berarti tadi itu maksudnya. Ayu, ikut kakak pulang yuk. Kakak ajak kamu pulang beli baju baru. Sama makanan enak-enak. Ayu, kamu jauhin Ayu. Jijik banget sih Hizhi. Ayu UR.
Bilang aja mau ikut om besar enggak? Di mana Hylian di situ aku. Aku tahu pasti Ayu suka sama aku. Kenapa Jian Yu nggak bisa dikontrol lagi si gila ini dulu? Cuma lihat mataku aja langsung takut nurut. Sekarang berani ngebantah aku. Zi bawa Ayu ke atas buat melukis. Melukis jangan-jangan Hylian udah tahu sesuatu. Song Sueyan selamat datang yang pertama. Masuk ke nerakaku. Ngapain berdiri duduk aja? Sebelumnya di rumah tua memang aku yang kurang ajar. Begini deh sebagai permintaan maaf. Pameran lukisan pertama Song. Aku yang urusin sendiri. Tur nasional. Apa tur nasional? Wah Song nggak mau ya? Aku nggak. Wah Tuan Hi ngomong apa sih? Kami tentu aja sangat senang. Tapi Ayu dia. Song Qian jangan serakah. Jiang Yu di sini itu raja. Kalau kalian berani datang lagi, aku tidak keberatan bekerja sama dengan keluarga Xie. Mengubah kebun teh jelekmu itu menjadi kuburan. Tuan Hi Anda. Baik. Aku akan pergi sekarang. Jian Yu, kenapa kamu begitu beruntung? Bisa mendapatkan perlindungan dari Hylian. Aku tidak rela. Apa yang terjadi dengan Tuan? Aduh. Tua Hi aduh benar. Maaf membuat Anda kaget aduh. Aku baik-baik saja bagaimana dengan kalian ini? Oh tidak apa-apa. Sepatu ini aku akan perbaiki sendiri. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu latihan Anda. Sampai jumpa. Hei kakek tadi tidak keluar bicara. Diam-diam menghalangi. Bukannya Anda orang yang jujur. Hehehe ini bukan. Melihat kamu tadi pamer begitu bersemangat. Tidak tega mengganggumu. Ngomong-ngomong karena Jiang Yu tinggal. Maka mulai sekarang biarkan dia tinggal di rumah tua keluarga Hi. Dia seorang gadis kecil tinggal di Serikat Perdamaian. Sangat tidak pantas. Kakek. Aku pasti anak kandungmu. Ayu aku. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Sangat serius apakah ingin membicarakan keluarga Song? Jika aku menikahimu, Apa? apakah kamu mau menikah denganku menjadi istriku?
istri adalah... Apa maksudnya? Yaitu Hylian dan Jiang Yu. Selalu bersama. Dia mungkin sudah gila karena aku. Dia menganggapku bodoh. Pangeran Jinzhou yang terhormat adalah penggemar orang bodoh. Oh, Kamu tidak suka padaku. Kamu tidak ingin selalu bersamaku. tidak terlalu suka hanya. Setelah balas dendam aku masih harus pergi ke tempat di mana ibuku berada. Jadi, Bagaimana bisa seperti ini? Ayu. Dasar bodoh, aku sangat mencintaimu. Hylian suka Ayu. Kalau begitu Ayu. Suka Alian gak? Boleh nggak aku suka? Jiang Yu, aku suka kamu. Aku ingin selalu bersamamu. Hylian jangan sok tahu. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Ayu. Kukira Pangeran Jinzhou bakal jadi pedang yang tajam. Ternyata dia cuma otak cinta. Dan terang-terangan menggoda aku. Jahat lebih jahat dari aku. Kalau begitu Hylian ingin merawat Jiang Yu, maka dia juga bisa dianggap bagian dari keluarga Song. Setengah pelindung kita. Jangan terlalu takut meskipun rahasia terbongkar. Dia mungkin akan mempertimbangkan Jiang Yu dan tidak mengejar lagi. Ayah kamu nggak merasa? Hari ini Jiang Yu agak aneh. Aneh ya. Dia kan orang gila, mungkin karena pindah tempat. Pasti akan. Ah, bukan ayah. Aku merasa Jiang Yu kayaknya nggak gila. Kamu ngomong apa sih? Ah, dulu kita takut dia pura-pura gila. Kita bawa dia periksa, laporannya sudah jelas. Dia memang punya masalah kejiwaan. Tapi hari ini Jiang Yu, keadaannya sangat aneh. Terutama tatapan matanya. Seperti sedang mengamati. Atau seperti menunggu mangsa. Ayahnya kan gila, dia bisa baik apa? Ah sudah. Cepat ke kamar ganti baju. Gimana kamu semalam? Nggak bawa Ayu ke kamar? Sendirian nggak bisa tidur. Kak, kamu lagi apa? Makan aja nggak bisa nutup mulutmu. Ketua kita bisa berangkat. Ya, Mau kemana? Bawa Ayu kecilku ke rumah sakit. Dokter rusak. ayo kita makan telur yuk. Wah, Makan pelan-pelan ya.
Kalau dokter tahu aku pura-pura bodoh, Hilian pasti akan marah besar padaku. Kenapa kamu ada pendapat? Nanti di depan dokter, harus lebih berlebihan lagi. Ayu, kamu takut ya? Jangan takut, aku pasti akan menyembuhkanmu. Setelah sembuh, aku akan menikahimu dengan resmi. Ayu. Sebentar lagi aku akan keluar dulu. Dan dokter ini akan menanyaimu beberapa hal kamu. Dia tanya apa kamu jawab saja. Kita jangan takut ya. Dan aku akan menunggu di luar. Ada apa-apa panggil aku ya. Ah, Ayu tidak takut. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Tidak takut. Ayu, ini Mama. Kamu lihat Mama ini. Ayu baik. Ayu tidak takut. Mama sangat merindukanmu. Ayu, Kamu bukan mama aku. Ayu, Kamu bukan. Ayu aku. Hilian. Ayu. Jangan takut, aku di sini. Tidak takut. Jangan takut ya, aku di sini. Gejala seperti ini pada pasien sudah sering saya lihat. Saya akan bertanggung jawab untuk memberitahumu. Pasien setidaknya pernah mengalami halusinasi visual. Untuk bisa sembuh, pertama-tama kita harus tahu apa yang dilihat pasien saat halusinasi, serta mencari tahu pemicu terjadinya halusinasi. Apa yang harus saya lakukan? Kamu sebagai keluarga terdekat pasien, pertama-tama harus memberikan rasa aman yang cukup pada pasien. Biarkan dia merasakan cintamu begitu. Dia bisa lebih berani menghadapi ketakutannya. Bodoh kecil. Aku suka kamu. Aku benar-benar sangat suka kamu. Percayalah padaku. Aku pasti akan membawamu keluar dari sangkar di hatimu. Menghilangkan awan gelap di sekitarmu. Membuatmu kembali menikmati sinar matahari. Hilian. Karena aku telah mencuri cintamu dengan cara yang hina, maka nyawaku ini untukmu. Ini adalah halusinasi Jiang Yu yang disebutkan dokter. Aku benar-benar tidak tahu.
Seberapa sakit hati si bodoh kecil ini. Hingga bisa berhalusinasi. Ada begitu banyak adegan menakutkan. Apa kamu sudah bertanya pada Jiang Yu? Apakah lukisan yang dipamerkan Song Xueyan benar-benar buatannya? Tidak. Aku ingin tahu apa yang akan aku cari sendiri. Mengapa harus membangun jawaban di atas penderitaannya? Aku hanya perlu menggerakkan jari untuk mengetahuinya. Mengapa harus memprovokasinya? Aku hanya ingin dia hidup bahagia. Lalu apa yang ingin kamu cari Song Xueyan? Tidak cukup. Aku ingin menyelidiki seluruh keluarga Song dan bagaimana ibunya meninggal. Hilian benar-benar marah. Baiklah. Maka pameran lukisan Song Xueyan. Apakah masih akan diadakan? Tentu tidak hanya diadakan, tapi juga harus diadakan dengan megah. Aku ingin seluruh negeri tahu. Pelukis jenius dari kota yang ini. Pelukis yang tertipu bukan hanya kamu. Dia hanya menginjak bahumu. Apakah dendammu sebesar ini? Menipu aku tidak masalah, tapi apa yang Song Xueyan lakukan pada Jiang Yu? Aku akan membuat mereka membayar semuanya. Semoga keluarga Song menyukai pembukaan yang berdarah ini. Baiklah. Kamu perintahkan aku laksanakan. Ayo pergi. Dia hari ini kenapa begitu lembut? Sepertinya sangat sabar ganti taktik ya. Ayu, aku sangat senang hari ini. Karena saat kamu takut yang pertama kali kamu pikirkan adalah aku. Alian senang, Ayu juga senang. Tapi hari ini aku sedikit marah. Karena aku sadar aku dimanfaatkan. Apakah Hilian tahu aku memanfaatkannya? Song Xueyan berani menipuku. Dia menguasai lukisanmu. Bahkan naik ke atas dengan menginjak bahuku. Aku akan membunuhnya. Untungnya dia tidak tahu aku memanfaatkannya kalau tidak benar-benar selesai. Alian berkelahi itu tidak baik. Tidak boleh berkelahi. Aku sedih kalau kamu terluka. Tidak berkelahi. Sekarang mengganggu si bodoh kecil ini. Jauh lebih seru daripada dulu. Ayu. Terima kasih sudah memilihku sebagai pedang balas dendamu. Memang layak disebut penulis jenius yang didukung oleh Pangeran Jinzhou. Nona Song, kamu tidak hanya cantik, tapi juga sangat berbakat dalam melukis. Aku sangat mengagumimu. Ya, aku juga sangat menyukaimu. Terima kasih. Lihat itu, Pak Hi. Hanya orang gila yang beruntung saja. Apa yang hebat? Jiang Yu, tunggu sampai aku pensiun dan sukses. Hilian pasti akan menjadi milikku. Pak Hi.
Lama tidak bertemu, terima kasih atas pameran lukisan yang Anda adakan untuk saya kali ini. Buat-buatan. Ayo kemari. Ayo. Lama tidak bertemu, apakah kakakmu rindu? Ya. Sangat ingin menyaksikan kamu sang pelukis jenius jatuh dari tahta menjadi anjing yang dipukuli semua orang. Aneh sekali. Apakah lukisan ini karya Song Sueyan? Aneh sekali. Apakah lukisan ini karya Song Sueyan? Akhirnya datang juga. Wakil Direktur Shen, apa maksud Anda? Maksudnya yaitu tadi. Lihat pakaianmu seperti permaisuri King. Lukisan ini menakutkan, mana mungkin karya kamu. Tapi aku dengar. Lukisan ini, kamu minta orang lain untuk menirunya. Tidak mungkin, apakah lukisan ini bukan karya Nona Song? Nona Song kan Pak Hi, penulis jenius yang diakui oleh Mulut Emas. Mencari penulis bayaran? 80% omong kosong. Wakil Presiden Shen, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Hal tanpa bukti adalah fitnah. Nona Song, jangan buru-buru dulu. Pameran keliling ini didanai dan diselenggarakan oleh grup Dingsheng. Sebagai wakil presiden, saya tentu saja percaya pada Anda. Tapi ada yang muncul dan bersaksi bahwa lukisan ini adalah hasil karyanya. Sebagai penyelenggara kami berhak tahu kebenarannya. Tidak berlebihan kan? Huang Shun, bukankah dia di kota Yang? Kenapa bisa di tangan Shen Jin? Lihat baik-baik Tuan Huang. Kenal dengan Nona Song kita. Kenal. Dia adalah Nona Song dari kota Yang. Lukisan terakhir yang dipamerkan di galeri hari ini adalah lukisan yang Nona Song minta saya buat. Omong kosong. Siapa yang menyuruhmu memfitnahku, Tuan Hi? Mohon percayalah pada saya. Semua lukisan ini adalah hasil karya saya sendiri. Saya tentu percaya pada penilaian saya sendiri, Nona Song. Pasti bisa membuktikan diri sendiri. Bawa alat-alatnya, biarkan Nona Song melukis di tempat. Membuktikan diri sendiri. Melukis di tempat. Nona Song. Ini menyangkut harga diri saya. Mohon lakukan yang terbaik. Bukan ini Sueyan sayang. Pameran terakhir ternyata siaran langsung. Dia berdiri di sana untuk apa, jadi maskot? Nona Song bisa mulai. Kak, ini ngapain? Siaran langsung nasional. Aduh, ternyata ada siaran langsung. Saya bahkan tidak bisa mencampur warna. Mau saya melukis apa? Tuan Hi, saya merasa tidak enak badan hari ini. Bisakah kita tunda ke lain hari? Saya beri Anda 10 menit lagi kalau tidak bisa melukis. Saya akan cari orang untuk melukiskan. Song Sueyan, kamu penipu besar. Saya pikir hanya satu lukisan yang dibuat orang lain. Ternyata kamu bahkan tidak bisa memulai lukisan Song Sueyan. Kamu begitu menipu perasaan kami para fans. Kamu penipu tak tahu malu, pergi dari sini. Song Sueyan, kamu begitu menipu perasaan kami para fans. Kamu penipu tak tahu malu, pergi dari sini. Pergi dari sini. Pergi dari Jin Sou. Pergi. Coba pergi.
Bukankah sudah kubilang kalau kamu tidak bisa menggambar? Aku akan cari orang untuk membantumu. Ayu. Pergi dan tunjukkan gambar yang ingin kamu buat kepada semua orang. Apa yang terjadi bukankah yang menggantikan adalah Huang Shun? Pergilah. Ambil kembali milikmu. Aku selalu di sini. Selalu di sini. Song Suyan, kamu tak tahu malu keluarga Song begitu menindas Ayu dan mengambil lukisannya sebagai milikmu. Aku akan menguliti kamu hidup-hidup. Kamu siapa berani-beraninya memukulku? Aku adalah putri tertua keluarga Song dari Yang Cheng. Zi. Tak tahu malu? Sudah selesai. Ya Tuhan, ini adalah malam hari dengan matahari terbit karya aslinya. Dulu dijual dengan harga mencapai 9 digit, karya yang sangat bagus. Lihatlah gaya lukisannya memang mirip dengan Song Suyan. Aku pikir ketua Hi hanya berbohong. Ternyata dia benar-benar bisa melukis sungguh hebat. Terima kasih atas kerja kerasnya Ayu. Lagi-lagi warna kuning Napoli. Ayu sepertinya sangat ahli dalam mencampur warna ini. Aku suka warna ini. Karena itu adalah warna matahari. Matahari melambangkan harapan dan kebebasan. Tidak mungkin. Akulah putri tertua keluarga Song. Kamu gila. Bagaimana bisa memiliki bakat seni setinggi ini? Kamu mengambil segalanya dariku. Ini tidak adil. Lepaskan aku tidak rela. Hebat pelukis cilikku yang jenius. Apakah sudah lelah? Zi, bawa Ayu untuk istirahat sebentar. Ayah yang licik. Istri bodohmu ini memang punya keahlian. Ayu, di sini adalah ruang istirahat. Beristirahatlah dulu di sini, aku akan membelikanmu makanan enak. Tunggu aku dengan baik. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku ini pelukis jenius. Semua ini hanya milikku. Tidak mungkin. Jianyu, itu kamu. Song Suyan. Hadiah besar hari ini memuaskan. Jianyu. Ternyata memang kamu yang melakukannya. Pura-pura gila. Kamu pura-pura gila dengan sangat baik. Salah. Tidak pura-pura gila. Aku benar-benar gila. Jianyu. Kalau Hilian tahu kamu memanfaatkannya, nasibmu akan lebih buruk dari aku. Kalau bisa menyeret nyawa semua orang di keluarga Song, apa artinya dihukum mati olehnya? Nasibmu tidak hanya sampai di situ. Jianyu, kami keluarga Song sudah membesarkanmu dengan baik. Kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Kamu si pengkhianat tak tahu terima kasih.
Orang gila yang hanya pantas hidup dalam kegelapan. Kematian mama, kematian kakek. Dan semua yang kualami selama ini akan kukembalikan satu persatu. Kakak baik. Jangan sampai kamu kolaps ya, tetap sadar. Tunggu aku di rumah tua. Tunggu aku kembali untuk membunuh ya. Hylian. Belum tidur. Jiang Yu, kamu tahu ada pepatah lama, yang hatinya bergemuruh tapi wajahnya tenang. Bisa menjadi jenderal besar. Ternyata tadi bukan halusinasi, dia melihat semuanya. Jiang Yu. Bicara. Apakah kamu akan membunuhku? Tebak. Aku tanya apa? Karena Sejak kapan kamu memutuskan untuk menggodaiku? 1 minggu sebelum pemakaman. Kakak Xiaohi bilang kamu akan datang, aku mulai merencanakan. Jadi semua yang kamu lakukan hanya untuk menggodaiku. Ya, Malam sebelum pemakaman kau menyelinap ke kamarku. benar. Aku merasa tidak enak, ada apa yang kau lakukan? Di kamarmu ada sebuah lukisan. Di dalam lukisan itu, aku mencampurkan obat untuk merangsang Sudah bayi. cukup, kalau yang datang bukan aku, kau akan memilih untuk menggoda dia juga. Tidak. Karena aku tidak bisa melihat orang lain dan bahkan jika aku melihat mereka, mereka tidak bisa membantuku. Aku tidak akan mengambil risiko seperti itu. Mereka tidak banyak membantu, jadi kau yakin aku akan membantumu? Sebenarnya tidak yakin juga. Kau adalah putra mahkota Jinsu. Wanita seperti apa yang belum kau lihat di matamu? Aku hanyalah beban yang gila dan bodoh. Katakan lagi, jelaskan nilai diriku. Aku sangat ingin tahu apa sebenarnya yang istimewa dariku sehingga kau mengorbankan kehormatanmu untuk bertaruh. Kau adalah heir masa depan keluarga He. Ketua Serikat Pekerja. Bukan itu. Apalagi, Aku ini dari dalam sampai luar. tampan suka khawatir. Dan mudah terjerat dalam urusan cinta. Jadi kau saat aku kedua kalinya ke rumah tua itu, menganggapku mudah dijebak lalu memutuskan untuk memburuku. Keluarga Song selalu mengincar nyawaku. Setiap kali sebenarnya aku sudah memutuskan, termasuk pertama kali. Dan saat membakar rumah kayu itu, maaf. Aku memanfaatkanmu, bunuh atau hukum aku terserah. Aku tahu kau tidak takut mati. Tapi kapan aku bilang akan membunuhmu? Tapi aku menipumu. Banyak yang menipuku, tapi yang bisa menipuku selama 2 bulan. Kau yang pertama. Jantungku ini sebenarnya sudah compang-camping, akhirnya ada seorang gadis kecil yang tinggal. Tapi dia hanya memikirkan bagaimana memanfaatkanku. Katakan, apakah aku orang yang paling malang di dunia ini? Maaf. Lihat aku, Jiang Yu, lihat aku. Kau tidak bersalah pada siapapun, apalagi padaku. Aku dengan senang hati dimanfaatkan olehmu. Terima kasih. Lagi ngapain? Aku bikin sarapan buat kamu. Coba deh. Kamu bisa bikin sarapan juga ya? Belajar dari mamaku. Enak banget. Sebenarnya ada sesuatu yang udah lama pengen aku bilang ke kamu. Aku nggak mau dengar. Barang yang selama ini diinginkan keluarga Song ada di tanganku. Wah. Kamu jago sembunyiin ya?
Ia jago sembunyiin. Itu dapat dari kakek. Aku mau kasih itu ke kamu. Aku nggak tertarik sama barang receh. Itu nggak receh-receh amat. Kebun teh kakek itu harganya mahal banget. Itu emang receh, aku bisa kasih kamu 100 kali lipat. Ya udah kamu simpan dulu aja buat aku ya. Surat wasiatnya ada di situ. Ngantuk, aku mau tidur lagi bentar. Bukan Hilian. Sueyan? Mama? Hancur, semuanya hancur. Aku nggak punya apa-apa lagi, Mama. Sueyan, jangan takut, nggak apa-apa. Song, cepat cari solusi. Aku bisa ngapain? Sekarang seluruh negeri pada nyebut dia penipu. Dan nyiksa Jiang Yu. Para wartawan dan pembeli itu dari kemarin malam udah nongkrong di luar rumah tua kalau nggak ada polisi. Mereka udah masuk dan ngomel-ngomel. Kenapa Huang Shun bisa jatuh ke tangan Chanel V? Bukannya dia udah tanda tangan perjanjian kerahasiaan? Itu Hilian. Semua ini diatur oleh Hilian, ayah. Mama Jiang Yu itu nggak gila. Dia orang normal, ngomong apa sih? Laporan pemeriksaan Ada Simua. Otak Jiang Yu memang bermasalah kalau nggak. Gimana dia bisa gambar barang-barang aneh itu, semuanya dia yang pura-pura. Semua ini adalah skenario dia. Dia memanfaatkan Hilian untuk balas dendam. Dia bilang langsung ke aku. Dia akan kembali dan membunuh. Dia akan mengambil nyawa kita semua. Mama, serius. Aku bicara yang sebenarnya. Semua ini adalah rencananya termasuk Hilian. Dia memaksaku untuk siaran langsung melukis. Hanya untuk membalas dendam untuknya. Apalagi yang dikatakan Jiang Yu. Kalian tidak melihat tatapan Jiang Yu. Seperti akan memakan orang Sueyan. Jangan takut, tenang, jangan takut. Jika Hilian benar-benar ingin membalas dendam untuk Jiang Yu, maka kematian Jiang Shuhi dan orang tua itu lambat laun akan dia ungkap. Dan jika skandal Koka itu meledak, keluarga Song kita akan hancur. Bagaimana ini? Sekarang sudah terungkap soal ghost Twitter di luar penuh. Pembeli yang menuntut ganti rugi karena pelanggaran kontrak. Puluhan miliar. Bahkan jika rumah tua dijual tidak akan cukup. Ya, dan wasiat kakek. Gu Tuan, cepat. Cari orang yang bernama Suhi. Dia paling dekat dengan Jiang Yu. Dia pasti tahu di mana wasiat itu sepet. Ya. Suhi. Gu si Gu. Kembali dengan baik ke keluarga Song. Masih bisa mengurangi penderitaan. Mau kemana? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Ikat. Hilian, ada apa? Pena jatuh, aku ambil. Aku akan pergi ke Serikat Perdamaian sebentar. Kamu ikut aku pulang. Baik. Non Ayu. TN hehehe. Gu, kamu sudah lama di keluarga Song. Harusnya tahu banyak rahasia keluarga Song. TN hehe, aku hanya seorang pelayan. TN hehe. Tolong lepaskan aku, mohon. Itu tergantung seberapa jujur kamu bicara. Katakanlah,
Mengapa Jiang Shuhi menikah dengan Yan Bei'an? Ini. Loyal sekali. Tapi kamu harus pikir baik-baik. Hari ini bisa keluar dari serikat dengan selamat. Song Qian akan membiarkanmu pergi. Tunggu. Aku bilang. Susuning yang memberi obat pada Nona. Lalu dia membawa orang itu ke tempat tidur Yan Bei'an. Itu juga Song Qian. Dia tahu Yan Bei'an punya keinginan kuat untuk memiliki Shuhi. Kakek bersikeras untuk memberikan setengah hartanya kepada Shuhi. Song Qian tidak terima. Lalu sengaja memprovokasi Yan Bei'an dengan berkata, Shuhi berselingkuh, itu sebabnya. Mengapa kau mengkhianatiku? Jiang Shuhi, aku sangat mencintaimu. Tapi kau malah bersama pria lain. Aku tidak. Masih berani berbohong. Kau hanya milikku. Sekarang kau sudah tidak suci lagi. Aku akan membunuhmu. Kau sudah tidak suci. Jadi, kakekku. Dia yang membunuhnya. Ya. Kakek menemukan bahwa kematian Shuhi. Setelah itu, dia jatuh sakit karena marah. Dia mengubah surat wasiatnya lagi. Mengatakan akan memberikan semua warisan kepada Ayu. Song Qian tidak mendapat warisan, sangat marah. Dan menolak mengobati kakek. Demikianlah kakek dibiarkan mati perlahan. Ayu, aku berkata jujur. Semua ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Ayu. Tolong lepaskan aku ya. Kau yang membuang ibuku ke sungai. Kalian yang membunuh ibuku. Tanganmu ini kotor. Ayu. Kita pulang. Ayu. Aku harus pergi sebentar. Tunggu aku kembali, kita akan ke Yangcheng. Ya, Kali ini aku akan membantumu menuntut keadilan. Baiklah. Alian. Terima kasih. Ayu. Hari cerahmu akan segera tiba. Oh iya, soal surat wasiat itu. Selama ini, aku akan minta kakak Xiaohi menemanimu. Kakak Xiaohi. Aku sangat merindukanmu. Ayu, aku juga sangat merindukanmu. Kakak Xiaohi, silakan duduk. Kali ini berkat Ketua He. Dia yang selalu mengirim orang untuk melindungiku diam-diam. Kalau tidak, aku pasti sudah ditangkap oleh Song Qian. Ayu, kamu benar.
Dia memang orang yang baik. Oh iya, Hilian sekarang sudah tahu. Situasi sebenarnya kamu. Keluarga Song juga akan hancur. Lalu kita mau kemana selanjutnya? Waktu di rumah tua dulu bukankah sudah diputuskan? Setelah semua ini selesai kita akan pergi. Waktu di rumah tua dulu bukankah sudah diputuskan? Setelah semua ini selesai. Meskipun Hilian sekarang mengawasimu ketat, kamu pasti masih punya kesempatan untuk melarikan diri dari cengkramannya. Ayu, kalau aku benar-benar melepasmu pergi, apakah kamu akan meninggalkanku? Ketua Anda di sini. Ayu, jangan-jangan. Ketua He tidak hanya mencintaimu diam-diam. Apakah kamu juga menyukai Ketua He? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Aku sebenarnya. Aduh ya ampun. Kenapa kamu panik sekali? Ayu rasa suka Ketua He padamu. Sudah jelas terlihat. Jadi kamu sudah lama menerima dan terbiasa. Bahkan sudah menyesuaikan diri. Kamu harus berani menghadapi perasaanmu sendiri. Kalau kamu menyukainya, aku tidak akan membawamu pergi ya. Kakak Xiaohi. Terima kasih. Ketua ini. Jangan mendekat. Pergi. Ayu, ibu akan selalu mencintaimu. Mama Ayu akan selalu ada di sampingmu. Ternyata sebelumnya, kamu hanya bisa di dalam dunia kecil ini menatap matahari. Sudah kembali. Ya, Ada apa? Kenapa sampai meneteskan air mata? katakan. Kalau aku tidak kembali, aku tidak pergi ke perkebunan itu, juga tidak pergi ke pemakaman itu, apakah kamu? Apakah kamu tidak akan ada? Tapi kamu datang. Ini kenyataannya. Aku datang. Untung aku datang. Gu Butler pasti dibawa oleh orang Hilian. Kalau tidak, kenapa polisi tidak bisa menemukannya? Mereka benar-benar ingin memaksa kita ke jalan buntu. Di sini tidak bisa tinggal lagi, cepat berkemas, ikut aku pergi. Baik. Mau kemana? Jianyu, aku akan membunuhmu. Ketua. Luka di mana? Aku lihat tidak apa-apa. Sueyan, kamu baik-baik saja. Jianyu, kamu sudah berani. Kamu sudah lama ingin membalas dendamnya. Tidak menyangka kamu benar-benar punya kemampuan mendekati Hilian. Kamu ingin menghancurkan keluarga Songya.
Hilian hari ini dengan Jiang Yu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Lebih baik langsung saja. Kita semua menghemat waktu. Berdasarkan kesaksian Gu Butler, kalian diduga menghasut orang lain untuk melakukan pembunuhan, melanggar 4 larangan terhadap anak di bawah umur, serta meninggalkan orang tua kejahatan penelantaran. 2 poin terakhir, ada kesaksian dari Suhi, serta catatan penolakan perawatan dari Universitas Kedokteran Yang Cheng. Apa lagi yang bisa kalian bantah? Ya, kalian benar-benar pandai merangkum kejahatan. Walaupun aku melakukan kejahatan bukan urusan organisasi perdamaian kalian untuk menanganinya. Itu urusan polisi Yang Cheng. Ayu musuhmu sendiri. Bunuh sendiri. Hilian. Tidak menyangka kamu sampai segitunya untuk Jiang Yu. Kamu benar-benar mati-matian ya. Walaupun kalian mengumpulkan banyak tuduhan, kami tidak sampai harus matikan. Yang ada cuma menghabiskan sisa hidup di penjara Persatuan Perdamaian. Kan begitu? Aku tidak takut. Walaupun harus mendekam di penjara seumur hidup, kamu sama sekali tidak berhak menghukum kami secara diam-diam. Hilian, kamu tidak berhak. Lalu membeli kokain bagaimana? Apa? Tidak hanya membeli kokain dalam jumlah besar setelah kematian kakek Song, tapi juga mencampur kokain ke dalam teh yang kalian jual. Cukup untuk membuat kalian mati 10.000 kalikan. Apa di Persatuan Perdamaian? Kenapa tidak ada kabar sama sekali dari Yang Cheng? Padahal sudah menangkap pedagang narkoba. Bawa mereka ke Persatuan Perdamaian. Ya, bawa mereka pergi. Ketua pendarahan Anda tidak normal. Apakah arteri brachialis Anda terluka? Dokter, mana dokter? Dokter tidak ikut masuk ke gunung apa? Tidak ikut. Teriak apa tidak akan mati. Jiang Yu mana tadi, dia masih di sini. Suhi juga hilang. Tunggu semuanya selesai. Kita akan pergi. Walaupun Hilian mengawasimu ketat, tapi pasti ada kesempatan untuk melarikan diri dari tangannya. Aku akan mencari. Kamu sendiri yang bawa orang. Ikuti jalan yang kita lewati tadi untuk mencari. Kalau benar-benar bertemu mereka, tidak perlu bawa mereka kembali. Apapun yang dia minta padamu, penuhi saja. Ketua, menurutku mereka berdua seharusnya Cepat pergi. ya. Ayu. Kamu adalah kejutan yang masuk ke dalam hidupku. Aku suka kejutan ini. Walaupun harus membayar harga yang mahal. Tapi kamu, benarkah tidak pernah menyukaiku sama sekali? Dari awal sampai akhir. Benarkah semuanya hanya untuk memanfaatkanku? Ayu, jangan lari terlalu cepat. Sedikit sakit tahan ya. Kok menangis? Gak kok, aku lapar. Air liurnya salah jalan. Katakan sebenarnya kenapa? Tadi kamu pergi kemana? Aku cari kotak P3K. Kenapa nggak bilang sama aku? Kamu. Aku panik. Aku juga nggak tahu kotak P3K di mana. Jadi aku cari kakak Xiaohi. Aku kira kamu nggak mau aku lagi. Aku kira kamu dan kakak Xiaohi pergi mengembara. Kenapa aku harus nggak mau kamu?
Aku rasa kamu gak pernah suka sama aku. Kamu cuma takut aku gak mau balas dendam untukmu, memanfaatkanku. Hylian. Dalam 19 tahun hidupku sebagai Jiang Yu, cuma mama dan kakak Xiaohi yang baik sama aku. Sebenarnya aku juga nggak tahu apa itu suka antara cowok dan cewek. Tapi sekarang cuma ada satu pikiran di kepalaku. Hylian dan Ayu harus selalu bersama. Selamanya. Selalu bersama. Sebenarnya, aku juga nggak tahu ini bisa disebut suka atau nggak. Aku cuma... Ayu. Kamu mau jadi pacarku ya? bukan istri. Oke. Boleh. Yang penting kamu. Ayu. Ayo kita jemput mama pulang. Kutemukan. Ayu, kamu harus jaga diri baik-baik ya. Mama selalu ada. Ayu. Bisa kasih tahu aku nggak? Mama itu mukanya kayak gimana sih? Mama itu cantik. Mukanya oval. Di hidungnya ada tahi lalat kecil. Kalau senyum ada lesung pipitnya. Dia wanita tercantik di dunia. Bisakah kamu tanya mama? Di mana dia ingin beristirahat? Mama bilang, dia ingin bersamaku. Dia tidak ingin tinggal sendirian di Yangcheng selama bertahun-tahun. Di bawah ini sangat gelap. Kalau begitu kita makamkan dia di Jinzhou. Di pemakaman pribadi keluarga He. Baik. Pergi temani mama. Mama, aku sangat merindukanmu. Selamat tinggal. Ayuku, Ayu. Ada apa Ayu?
Mama sudah pergi. Ayu. Apa yang Mama katakan saat dia pergi? Dia bilang terima kasih. Aku. Kalau begitu, apakah ini berarti dia menerimaku? Terima kasih. Telah membawaku keluar dari hujan yang terus-menerus selama 19 tahun. Matahari di Jinzhou sangat indah. Kamu pun juga. Aku tidak ingin membuatmu menunggu lama, jadi aku sudah menyuruh orang untuk mengambilnya lebih awal. Wasiat tersembunyi di dalam lukisan benar. Kamu. Kapan kamu tahu aku berpura-pura bodoh dan memanfaatkanmu? Sejak dulu. Penipu kecil. Sangat memalukan. Ternyata sudah ketahuan sejak awal. Aku malah terus berpura-pura bodoh di depannya. Sayang mencari celah ya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu punya ciri khas saat melukis. Semua warna kuning yang kamu gunakan adalah kuning Naples dengan proporsi standar. Tapi lukisan harta karun ini berbeda. Kuning yang digunakan dalam lukisan harta karun ini adalah kuning cerah yang kamu racik dengan hati-hati. Artinya kamu melukis ini bukan hanya untuk menyelesaikan tugas Song Sueyan. Ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Benar. Lalu, 1 minggu sebelum harta karun itu dipamerkan, aku juga menyuruh seseorang untuk membeli malam yang tergantung dari Song Sueyan. Matahari di atasnya menggunakan warna kuning yang sama. Persis seperti harta karun ini. Artinya kedua lukisan ini kamu selesaikan pada waktu yang sama. Tapi kenapa harta karun ini diundur seminggu untuk dipamerkan dan dilelang? Jika Song Sueyan ingin menggunakan berita kematian kakek untuk menaikkan harga, seharusnya diundur 2 minggu. Menunggu sampai pemakaman kakek selesai baru dilelang. Tapi dia tidak melakukannya, itu berarti lukisan ini sejak awal sudah kamu sembunyikan, baru kemudian ditemukan olehnya. Padahal semua lukisan ini kamu yang melukisnya. Kenapa kamu malah menyembunyikan yang satu ini? Ada yang aneh dengan lukisan ini. Aku benar kan? dia kan ketua serikat pekerja. Ahli waris keluarga He. Mempunyai kemampuan observasi yang sangat tajam. Bagaimana mungkin aku naif mengira dia hanya orang yang terlalu fokus pada cinta? Sesuatu yang dicari-cari oleh keluarga Song dengan susah payah, ternyata disembunyikan olehmu. Kamu si bodoh kecil paling cerdas di dunia ini. Benar-benar pemburu kecil yang sabar. Semuanya jebakan. Aku dibodohi olehmu. Takut.
saat kamu menemukannya. Kamu tidak marah. Kenapa aku harus marah? Jiang Yu. Aku Hylian tidak pernah merasa beruntung. Satu-satunya kali langit baik padaku adalah di musim panas saat aku berusia 20 tahun. Membawakan seorang bodoh kecil ke sisiku. Aku berusaha keras untuk menyembuhkannya. Tapi ternyata dia tidak sakit, bukankah itu anugerah? Kenapa aku harus marah? Aku dengan senang hati dimanfaatkan olehmu. Jadi wasiat itu sudah tidak ada di sini kan? Ya, di perkebunan teh itu. Semua tanaman koka sudah disita. Tahu siapa pewaris warisan juga tidak ada artinya. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Kamu datang untuk apa? Datang untuk melihatmu. Ibu. Di mana orang tuaku? Jangan berteriak lagi. Mereka sudah meninggal. Jangan khawatir, Kakak. Aku sendiri yang melaksanakannya. Jiang Yu. Kamu berani membunuh. Aku akan membunuhmu. Baiklah. Aku menunggu. Halo, apakah kamu anggota Serikat Pekerja? Tolong bantu verifikasi informasi dasar pasien ini. Bisakah? Song Sueyan 25 tahun, tersangka yang dipindahkan ke Haicheng oleh Serikat Pekerja. Ketua Hi sudah memerintahkan, tolong rumah sakit ini menerapkan manajemen penjara seumur hidup untuknya. Terima kasih atas bantuannya. Dia adalah Song Sueyan, si pelukis penipu itu. Ya, Kamu bohong, aku tidak gila. Dia yang gila. Aku tidak gila. Benar juga terungkap di depan seluruh negeri. Stimulus seperti itu biasanya sulit diterima. Kehilangan akal sehat juga wajar, oh ya. Beberapa waktu lalu ada seorang bernama Yan Bian. Juga dipindahkan dari Serikat Pekerja, tapi di sini belum ada keputusan tentang cara menanganinya. Bisakah kamu membantu menanyakannya? bagaimana kabarnya? Lebih gila lagi. Kudengar dia membunuh istrinya sendiri. Pikirannya terguncang hebat. Saat baru dipindahkan ke rumah sakit kami, dia diperiksa. Sepertinya dia sering melihat istrinya yang sudah meninggal. Sangat takut, seolah-olah hidup selamanya di hari dia membunuh istrinya. Sama seperti Song Sueyan. Jangan biarkan dia mati. Biarkan dia hidup dengan baik. Hidup sampai 100 tahun. Baiklah. Song Sueyan Yan Beian. Akhir yang tanpa harapan ini. Untuk kalian. Jiang Yu. Aku akan membunuhmu. Pergi sita rumah. Ayu, harimu akhirnya terang. Kandang yang rusak ini tidak bisa lagi mengurung hati yang merindukan kebebasanmu.
Ayu. Suka? Aku sudah membeli tempat ini. Mengubah namanya sekarang disebut. Jalan pulang mulai sekarang ini milikmu. Kamu bisa menggambar apa saja di sini. Kamu mengoleksi begitu banyak lukisanku. Pasti sudah sedikit mempelajarinya. Sekarang giliranmu melukisiku. Aku melukismu. Tidak deh, aku masih ada urusan. Ayo lukis aku sekali saja. Hanya sekali kumohon. Ini adalah Suami. baiklah, hanya sekali ini. Ya. Aku sudah siap. Sudah selesai, biar aku lihat. Aku ada urusan, mau keluar sebentar. Kamu mau kemana? Aku harus kembali ke Serikat. Biarkan aku lihat sebentar. Lain kali saja. Lihat sebentar. Lain kali ya. Cepat. Lain kali aku tunjukkan. Kalau tidak mau lihat ya sudah. Mulai hari ini aku tidur dengan Ji. Tidak usah peluk-pelukan. Jangan lihat. Jelek sekali. Bagaimana kamu bisa melukis seperti ini? Ini termasuk gaya lukisan abstrak. Kamu hampir gila ya? Kalau begitu jangan lihat, kembalikan padaku. Tidak. Kembalikan padaku reputasiku. Tidak akan kuberikan. Kalau begitu mulai sekarang. Nanti aku akan menggambar untukmu setiap hari. Ajarin aku ya. Baiklah, aku setuju. Ayu, kalau sisa hidupku adalah kamu, maka Hylian ini tidak akan pernah merasakan pahitnya hidup lagi. Di dunia ini selain kamu, aku tidak menginginkan apapun lagi.